Assalamualaikum, selamat malam, sukses, sehat selalu, bahagia selalu untuk support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, Made in Indonesia. Apapun kondisinya, belilah tetap support musisi Indonesia. Wih, Asik. setuju nggak? Setuju. Wih, ngeri. Iggy Pop and the Setuju. Nah ini ada tamu, tahu dong, multi talenta, Gak ada yang tahu multi lah. talenta. Buset. Produser, penulis lirik juga, Asik. musisi juga, behind the scene dari macam-macam nih, scene Gila. ngeri. Terus pendiri Irama Nusantara, dokumenter musik Indonesia, Asik, dokumenter. terlumpet, iya ngeri. David Terrigan, Asik. David, Halo. ngeri. Ya. Andi lebay dikit sih pasti Iya. ya. Lebay aja nih kayaknya. Ya. Ngeri. Terus Bet, kita mau ngapain nih? ngapain kan nongkrongnya gini ngeliat di kamera. Seneng banget gue bisa ke Blok M lagi. Udah lama banget gue gak kesini sih. Oh iya, Yoi. Pandemi nih emang ya. pandemi tapi tetap semangat ya, Bet. Iya dong. Sukses, sehat selalu lah. Iya dong. Marian gemesin. Nah, ini sambil ada kopi, ini minumnya jahe loh, old school nih berdua. Ada jahe. Ada kopi hitam, ada jahe, nggak ada gulanya. Oh Ya, iya. enggak. Udah, ya gimana ya, udah berumur juga kan kita ya, mau gimana pun juga. Apalagi lagi pandemi juga kita jaga-jaga dikit Iya. lah. Kurangi yang membuat inflamasi gitu ya. Wih, sebelum Iya. jangan lupa makan bawang putih tunggal. Wih, di. Wih, ngeri. Andi ini doyan banget bawang putih tunggal. Jadi beli di situ tuh. Kalau di belakang kita beli di situ ya. Langsung tuh murni aja ya, murni ya. Iya, tuh. Lagi nongkrong kan kelihatannya kan kita apa ya kalau nongkrong di sini musik banget gitu ya. Budaya populer gitu Iya. yang apa ya hip banget lah ya. Jive. Tapi dia nggak tahu kita nongkrong gitu sebenarnya bukan alkohol, bukan narkotika. Iya, Kan kita woy. mengunyah bawang putih tunggal. Iya, sehat. Emang ada lah masanya. Iya. Karena emang lu pernah nggak mabok bawang putih tunggal? Harus tunggal itu. Harus Jadi, biar kuat stamina. Biar Pulang-pulang ada yang nunggu lagi. biar tujuannya juga tunggal nih. Iya, ngeri. Lancar nggak? Lu Lancar, peredaran- ngeri. Eh, Ini saya sama David satu komunitas juga, komunitas main apa nih? bola GKPMI. Kita dulu pernah main bola Main ya? bola, men. Masih Sama Saleh itu tuh White Shoes. Iya, sama Rio. Rio. Dulu tim White KPMI Shoes. kan kita kan? KPMI. Kita lawannya dulu mana sih? Kalau nggak salah AC Milan apa Juve gitu. Iya, fans clubnya Fans Juve club, atau ya. AC Milan. Menang 3-1, terakhir kalah 3-3, Bukan, 3-4. kita udah sempat unggul 1-0, unggul 2-1, 2-1. akhirnya kalah 3-2. Ini kalahnya penalti gitu, norak ya. Iya, udah benar. Gila. Kita Di nggak. aspal lagi, Bet. Iya. Dulu mainnya kan di Senayan ya, di Senayan. GBK itu di pelatarannya lagi ada pameran komunitas. Komunitas terbesar di Indonesia. Iya, Sampai 300 komunitas dulu. iya. Dari 50 komunitas jadi 300. Jadi masing-masing komunitas tuh ada standnya ya. Kita Stand. kan KPMI ya. KPMI sama Kelompok pencinta musik semua. Indonesia. Itu dulu ada ruang rupa, ada bahkan Rock, iya aerob. komunitas musik yang lain Iya. kayak ya per genre gitu, lalu juga ada komunitas sports segala macam, juga ada yang Indie cosplay ada, dan lain-lain. Ruang rupa sampai pameran lukisan sama apa tuh keren Iya. waktu itu. Waktu itu Iya, apa tuh yang majalah ya, S2 apa tuh? Yang di Cilandak tuh. S2 apaan kayak Apa? bus. Sekolah S2. Oh, S65, S75. Prasetya Mulia dulu Oh iya, yang bikin. Iya, itu yang kayak tiap tahun deh. dulu 5 kali. Terakhir kelima. Iya. Seru Dari- sih itu. seru, Yang paling serunya malah justru yaitu ada lomba futsalnya gitu. Jadi Iya. dari setiap komunitas berhak mengirimkan tim futsal untuk Iya. saling diadu. Kan yang jelas-jelas kan yang paling jago kan komunitas Bola. pencinta klub-klub bola kan. Yang menang Big Reds tuh gue inget banget di Liverpool. Iya. Liverpool. Tapi dulu pencinta bola juga nyaris kita kepret tuh. Iya, kita musik. Nggak tahu kita. Yang keren dulu tuh Fit. Semuanya nomor mobil. 10. Asik. Komunitas mobil bawa komunitas bus bawa bus di depan. 2 biji bus gila di depan. Maksudnya iya memang ada yang komunitas bus ya, maksudnya kayak yang mau foto-foto sama bus gitu Iya, kan, lalu dia gila. kereta api juga ada. Gila ya. Gila. Kalau selain musik pastinya gitu, misalnya lu
punya apa ya, ketertarikan yang lain lah pastinya gitu. Lo apa? Maksudnya misalnya pengen kayak masuk komunitas lain lah selain musik. Oh, bola. Liverpool ikut, Oh, Liverpool ikut Big Reds Indonesia. ya. Nah, tapi Ini didaftarin sama teman-teman juga nih selain Liverpool. Siapa? Indra. Klub lu tuh. oh, Arsenal. Emang lu daftarin di Arsenal ya? Didaftarin udah Gara-gara dapet- langsat ya? Iya. Gila, bangsat corner tuh. Bisa langsat corner. Tuh, nah itu nih David Tarigan multi talenta. Aduh, kagak, Terus biasa. gue dulu nih waktu gue kuliah kalau nggak salah ya, tahun 90-an awal ya Fit ya. Kenapa? Kita berebutan vinil di Pasar Oh, Surabaya, Jalan Fit. Surabaya ya. Kita nggak kenal tuh. Ini untuk gue duluan, kembar duluan. Enggak, ini gue duluan, gue David duluan. Ini dia nih dulu momen. Mau berantem, udah kita minum dulu aja. Jadi kita belah dua itu platnya nih. Iya, belah buat dua. lo, ini buat gue. Jadi tatakan aja ya. Oke, adil kan? Ya, daripada berantem. Iya. Duniawi banget. Iya, sekarang. Dengan hitam kaset ini duniawi banget gitu. Nggak penting men. Skengeng. Iya, persahabatan utama. Iya, dari diopung sama di bapaknya siapa? Lian, Lian, bapaknya Lian. bapaknya ini juga bapaknya si apa? Haris, siapa kan ada juga. Oh iya, bapaknya Aris. Dulu di Jalan Surabaya masih bapak-bapaknya Bapaknya nih jual. semua tuh, ngeri, legend tuh, ngeri. Udah pada meninggal semua tuh kebanyakan. Innalillahi. Iya. Ngeri. Ya. Waktu berlalu. Ngeri. Ya. Itu pas zaman lo nggak bangun 3 bulan kan ya? Iya. Dia pernah lu berapa bulan sih nggak bangun dulu? Iya. 6 ya? Mati suri 2 hari. Ah, masuk 2 hari. Tapi 2 kan nggak hari. bangunnya lama. Nggak bangunnya lama. Berapa bulan tuh dulu? 6 ya? Di rumah sakit 6 bulan. Anjrot. Wah, enak tuh. Mati suri. Di taman, wih lagunya Palo sama teman-teman sore. Iya, terus jadi inget dong lo ya pas lagi ada lagu itu yang kayak anjrot. Pernah nih mati suri nih 2 hari. Itu gimana rasanya sih mati suri 2 hari? Wah keren men. Yang sedih gue ngeliat keluarga gue. Ini body gue dikelilingin keluarga gue lagi baca Yasin. Wah, serius lo? Serius gue ngeliat gini. Lo sempet keluar gitu dong ya ngeliat gitu? Ya adalah cerita. Takutin ntar fitnah jatuhnya. Nggak apa-apa. Tapi sempat bandel gitu lo keluar kemana? Terus balik lagi. Mati suri sambil nyari vinil. Kok gue tahu nih. Gitu. Tahu nih sih. Kalau kayak gitu gue mau lamaan dikit deh. Gue mau kesini ke situ terus balik lagi. Kemarin 20 tahun itu. 2008 Stroke. Iya. The Stroke, makanya keluar band The Stroke di Amerika itu karena gue. Julian Casablanca. Banyakan kali lo dengerin The Strokes jadi. Nah, Fit ini termasuk pendirinya Aksara nih. Itu sama Hanin ya. Record label ya. Record Legal itu ceritanya gimana tuh? Apa sebelum Aksara nih? Lu ngeband dulu sama anak. Ya kalau ngeband siapa sih nggak ngeband nih? Maksud gue kalau lu suka musik kan pasti lu punya hasrat ngeband dong. Yo, Ya, lu pasti yo, pengen kayak idola-idola lu lah. Udah tergugah gitu untuk melakukan sesuatu setidaknya meniru yang dibuat sama idola lu gitu. Nggak mikir pengen terkenal atau apa gitu. Iya pengen keren aja. Mengekspresikan. Maksudnya pengen bukan pengen terkenal, bukan pengen keren sih kayak iya ada hasratnya lah ya kayak gitu. Dan pasti kan kalau cowok ya standar ya. Anak kecil dulu SD juga pengennya main gitar kan ya. Iya. Iya. Main gitar ke cowok tuh identik kayak gitar gitu kayak selangkangannya gitu. Gagah gitu. Kayak semuanya kayak pengen jadi gitaris. Iya dong, ya nggak pasti kan kayak gitu. Kayak Marian seneng tuh lihat videonya siapa Beatles gini-gini yang gini, Oh iya, Ringo. iya. Lucu tuh. Iya gitulah. Nah, itu Ya udah, gue hanya ngikutin hasrat-hasrat itu sih sebenarnya. Dari kecil gue suka musik lah ya, intinya. Gue suka musik, gue suka gambar, gue suka visual. oh, gambar bisa juga lu gitu. Ya gue sekolah seni rupa. Oh iya gue lupa. Oh iya ITB. gue sampai sekolah tuh seni rupa tuh. Karena kalau apa dulu waktu baru lulus SMA kan gue mikir ya, anjir gue sekolah apaan nih? Oh, iya. Yang gue bisa pas lah buat gue gitu. Yang setidaknya ada sebagian hasrat gue tadi sebenarnya sama aja seperti gue dulu nemuin musik gue suka segala macem. Yang kayak gitu tapi ada sekolahnya dan sekolahnya kayak orang tua gue setuju lah, maksudnya kayak bisa dianggap lah sama mereka setidaknya gitu. Akhirnya gue nemuin wah sekolah seni rupa aja nih, seni rupa dan desain apa bisa lah daripada sekolah musik, walaupun sebenarnya
ya musik kan bukan berarti lo belajar hanya belajar instrumen tertentu atau teori musik, tapi apapun sebenarnya yang berhubungan dengan musik. Tapi waktu itu di Indonesia kan nggak banyak ya. Mungkin harus keluar negeri, dan keluar negeri juga kayak biayanya mahal, nyari saat itu tahun 90-an gitu, mau nyari beasiswa yang berkenaan dengan katakanlah musik tuh, gue sukanya musik populer, to be fair gitu kan. Wah gimana ya, rockologi, kalau gue mau kritik musik rock, rockologi, sejarah musik rock, gue sekolah di mana ya, di luar negeri ya? Beasiswanya ada nggak dari sini yang bisa gue urus gitu, bisa intinya ribet lah gitu. Akhirnya ya udahlah, gue sekolah seni rupa aja. Gue pikir kayak yang ada gambarnya, yang berbau teknik mungkin seperti arsitektur juga kayaknya terlalu rigid gitu, terlalu kaku mungkin ya. Gue nggak, susah juga, gue pengen yang lebih bebas lah guenya. Gue nggak begitu paham sih, cuman akhirnya gue ngikutin hasrat lagi, sekali lagi intuisi gue kali ya. Akhirnya gue daftar seni rupa, akhirnya keterima, gue sekolah seni rupa ya. Walaupun gue sekarang nggak berkecimpung di bidang itu, dulu sempat gitu ya, cuman udah nggak lagi sih, udah ya mungkin suatu saat belum dapat lagi. Ya gue waktu itu agak bosen dan agak males juga dengan dunia seni rupa ya yang waktu itu ya kurang berkenan aja buat gue sih. Jadinya akhirnya ya gue banyak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan musik akhirnya. Cinta pertama gue juga mungkin ya, maksudnya gue yang kayak musik tuh kayak excited my last refuge gitu, kayak ini pertahanan terakhir gue gitu. Gue kehilangan seni rupa, gue kehilangan yang lain mungkin keasikannya. Jadi ya udah, gue pengen melakukan hal-hal yang gue suka di wilayah musik itu doang dasarnya. Jadi sampai akhirnya kayak gue ngeband, gue kadang-kadang bikin lagu, gue ngerekamin temen, gue bikin record label, gue nulis, kadang-kadang terpaksa juga nulis artikel buat ya apapun lah, semuanya yang wartawan, yang bisa gue lakukan, yang didorong oleh passion gue terhadap musik gitu sampai sekarang gitu. Jadi kalau seni rupa ada Fit, itunya karya lo pernah lo bikin? Ya ada lagu pameran tunggal kadang-kadang. Iya dong. Itu lulus kuliah apa masih kuliah tuh? Dari masih kuliah sampai lulus kuliah juga. Ya bohongin orang lah. Itu sendiri bikin ya? Sama Ruru juga pernah? Ya iyalah. Jadi to be fair, sebenarnya pertama kali Ruru ada itu dulu pertama kali mereka ada, dan mereka pernah buat workshop 99 kalau nggak salah. 99. Itu yang residensi gue. Jadi gue masih di Bandung waktu itu. Jadi Ruru buka, salah satu seniman yang pertama residensi di sana itu gue. Lo mah ada lagi Cagi dari Bandung juga, lalu di Jakarta tuh ada Ica Hauritsa tuh. Lalu ada yang lain dari Belanda, juga Belgia kalau nggak salah Belanda ya, itu ada Reinhard yang sekarang suka ke Ruru juga, ada Walter, ada yang dari Afrika Selatan juga gitu. Tapi yang lainnya yang dari Indonesia ya gue siapa lagi ya itu gue Cagi dari Bandung, lalu si Ica ya tadi dari Jakarta, lupa siapa lagi. Ade Darmawan nggak turun nih. Ya itu kan emang yang bikin ruang rupanya, yang the gang lah. Ade dan kawan-kawan. Ade Darmawan, Ameng, Asung, ngeri tuh. Anak-anak semua tuh pendiri Ruru tuh. Asik. Nah itu selain seni rupa, pernah nggak lo bikin demo kaset yang udah pernah lo belum dieksplor apa banyak gimana? Banget. Maksudnya kalau ngobrolin musik ya, kalau ngobrolin musik itu dia makanya. Jadi kayak apa ya, gue tuh orang yang apa ya, senang banget asik sendiri di rumah, di kamar dari kecil. Tapi lucunya gue punya banyak banget temen di saat yang bersamaan. Jadi kayak seimbang gitu, entah gimana. Introvert sama ekstrovert. Iya, jadi kayak gue kalau keluar, gue berteman segila-gilanya. Jadi temen gue juga gue bawa ke rumah, mau nginep juga bebas gitu. Bahkan banyak temen gue yang nggak berani pulang ke rumah orang tuanya, maunya ke rumah gue gitu, karena mungkin orang tua gue lebih santai gitu. Lebih kayak gitu loh, temanku banyak. Tapi di saat gue pengen sendiri, gue sendiri total. Dan di situ gue dari kecil menghayal, mau gambar, buat macam-macam, buat dunia gue sendiri, termasuk akhirnya di wilayah musik sebenarnya. Jadi gue udah bikin musik dari zaman gue SMP. Jadi pakai double deck. Woi, tape double deck ini kan, misal tape kita ada yang dua, lo kan bisa ngerekam kan. Ya apalagi zaman dulu pasti ada line buat mikrofonnya gitu. Jadi dari mikrofon gue pakai gitar bolong lah, pakai gitar listrik lah nantinya gitu. Kadang-kadang gue minjem drum temen gue, jadi bisa overdub kan. Jadi lo rekam di sini, lo pindahin ke sini, lo play, bisa lo rekam baru. Jadi kayak gitu, dan akhirnya lo nge-explore gitu, akhirnya lo EQ atau apa. Jadi
yang lo rekam pertama bakal jadi paling kecil suaranya, jadi lo harus gede, jadi lo Noise-nya atur. gede. Iya intinya kayak gitu. Jadi gue udah banyak banget. Oh, Itu berkaset-kaset sayang tuh. sampai sekarang tuh masih disimpan di satu plastik gitu. Itu karya gue dari zaman SMP sampai SMA. Jadi kayak gue pulang sekolah hari ini, gue mau jadi lurid dan juga Velvet Underground. Gue buat Wih, besok ngeri tuh. besok Wih. gue pengen, wah keren banget itu ya The Stooges, gue pengen jadi The Stooges gitu. Ya terserah gue. Besok gue pengen jadi Jefferson Airplane, gue jadi Jefferson Airplane. Jadi ya terserah gue mau jadi apa. Semua idola gue tuh berusaha gue berproses bareng dengan apa yang gue denger gitu, dan akhirnya ya gitu berkarya. Dan memang gue suka gitar gitu, walaupun belajar sendiri aja di rumah gitu dari kecil. Otodidak tuh. Ya elah autodidak, kesannya gimana? Cuman emang iya gitu dari lagu-lagu musik-musik yang gue denger. Juga pasti literatur waktu itu kan nggak gampang ya nyari informasi zaman kita tentang susah. musik gitu ya. Paling majalah-majalah Majalah lokal kayak Hai segala macem. Tapi kadang-kadang kan kalau lagi berkesempatan, orang tua baik atau enggak sekedar mampir aja kita ke Melawai nih, sini nih. Melawai, lantai Gua ke 2 Rubino tuh. ya, Iya, lantai 2 naik nih sebelah kanan langsung kan. Eskalator. Lama banget. Kalau kan di Ratu Plaza kan. Ratu Plaza juga ada Rubino. Jadi Ditegur, beli nggak mas? Beli. beli sampai gini nih. Beli sampai tulis di sini. Wah ini keren banget yang tulis di sini. Jadi gue tulis di tangan tuh. Sama. Nama-nama. Ya nggak mungkin kita beli lah, orang harga mahal gitu kan, impor ya. Jadi ya kadang-kadang misalnya lagi baik orang tua beliin ini dong, akhirnya dibeliin gitu. Itu juga kan iya. Rubino. Gitu. Jadi yang lucunya gue suka tuh baca-baca majalah musik udah pasti di sana Rubino. Kadang-kadang juga di toko buku ada buku lah, misalnya wah biografinya Lurid, gue baca di Gramedia, tapi kan harganya mahal buku impor ya. Nah kadang-kadang begitu orang tua gue berbaik hati untuk mau beliin lah, gue malah milih majalah gitar, selalu gitu. Karena kenapa? Karena chordnya ada lessons-nya gitu, ada tablatur karena gitu. Gue kan nggak tahu kecambah tuh, gue nggak tahu tuh not balok kan. Wah ada tablatur nih, enak nih. Jadi seenggaknya ada Bahasa baru tuh. ada yang bisa gue pelajarin lah di gitar gitu. Salah satu yang paling berpengaruh tuh dulu waktu itu ada majalah Guitar Player. Guitar Player. Nah Guitar Player tuh mungkin salah satu yang paling serius sebenarnya dibanding majalah-majalah gitar lain. Kan ada Guitar World, ada Guitar School, itu yang lebih buat gue umur gue waktu itu lah. Buat Karena anak suka SMP, mengeksplor artisnya, gambar covernya siapa, Iya. explore di situ. ya udah pasti kayak gitu kan. Nah, waktu itu ada yang Guitar Player itu yang lebih berat sebenarnya, cuman dia itu punya edisi waktu itu punya ya, salah satu yang di cover sama dia adalah alternative tuning. Jadi tuning alternatif gitar. Jadi tuningnya diubah-ubah gitu. Misalnya kayak Smashing, Sonic Youth. musisi folk ya, Sonic Youth jelas. Sonic Youth bahkan senarnya diubah-ubah gitu kan, senar 3 ditaruh ke senar 6 gitu segala macam. Lalu dia buat tuningnya sendiri. Iya, gripnya aneh. Iya semua dari yang mulai ya pahlawan-pahlawan gue kayak Stephen Stills, Neil Young, Johnny Mitchell, Bert Jones, Jimmy Page, lalu yang folk juga kayak Nick Drake, lalu si bahkan yang Steely Dan juga ada di sana, Neil Young tadi udah ya, Neil Young. Lalu yang masuk yang ke indie rock alternatif ya masuk lagi Sonic Youth segala macem, sampai Johnny Marr bahkan kayak gitu. Jadi sampai bahkan Surf Driver gitu. Jadi band shoegaze yang gue suka banget saat itu. Jadi yang wah ternyata mereka tuningnya beda-beda ya. Wah itu Soundnya aneh. iya, kan itu lu tau lah zaman itu tuh 80-an akhir 90-an awal kan. Kalau anak cowok kan kita bahasanya kan hairband nih, rock hairband, rock selangkangan gitu, ya, rambutnya gede, gitu kan, harus jago, gitu kan, shredder gitu. Nah itu kan kayak ya kita dengerin karena itu bahasa pergaulan kita ya, nggak teman-teman kita dengerin mau nggak mau, anak cowok dengerin begituan. Cuman top kan 10-nya isinya itu juga. Iya, acara top 10 isinya mereka, tapi lagu baladanya kan. Iya, baladanya. Udah kayak bencong semua ya nggak. Tapi kan kalau mainin lagu-lagu gitu ternyata nggak gampang buat anak-anak yang seumur gue lah waktu itu gitu. Anjir gimana nih solo shredder gitu. Ya enggak. Jadi gue dari kecil emang suka musik tua nih, dari 50-an, 60-an, 70-an. Jadi begitu ada edisi itu sekali lagi gue sangkut pautkan dengan gitar, cara gue bermain gitar, gue nemuin anjir ternyata main gitar tuh nggak harus banyak mencet-mencet. Ternyata lu banyak cara bermain gitar gitu, selain solo riff dengan standar tuning, jadi ada yang macem-macem. Udah gue pakai kan, wah itulah dia. Jadi kayak jadi gue makin senang sama gitar. Jadi explore anjir ternyata gitar bisa begini ya, itu makin dibikin lagu tuh. Wah ini tuningnya
Johnny Marr begini ya, wah tuningnya si Adam Franklin dari Soul Driver gini ya. Tiba-tiba gue buat lagi lagu dengan tuning itu gitu. Wah tuningnya Stephen Stills favorit gue, DAD. Wah gini ya, rang kayak sitar gitu. Kayak Akhirnya gue bikin, simple tapi gila. iya gue Bob buat Diddley. lagu jadinya. Nah itu jadi rekaman-rekaman itu tuh masih banyak. Jadi ya dari dulu gue suka begitu gitu. Tapi gue begitu mau disurusin gue nggak mau. Udah gitu aja emang. Kenapa emangnya gitu? Kadang-kadang gue ngelihat kayak beauty dari sebuah karya itu dari hal-hal seperti itu. Kadang-kadang sketsa tuh lebih bagus dibanding karya jadi yang bagusan sketsa. Kayak ngejam gitu. Iya, maksud gue yang kayak kayak begitu ngejam dia langsung. iya ada beauty-nya lah gitu. Jadi gue suka seperti itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang kalau gue dipaksa berkarya gitu kayak waktu itu si Anggun kalau nggak salah Anggun bikin film Priambodo. Ya Anggun Priambodo bikin film Rocket Rain. Halo Anggun, wah ngeri itu. Jadi dia ngajak teman-temannya yang punya pengalaman yang selaras lah dengan konsep film media itu. Indie. Film aneh lah, lo tonton deh Rocket Rain. Tahu. Nah, jadi dia ngajak teman-temannya yang selaras tuh ya konsepnya gitu, yang teman-temannya yang baru menikah, ya jadi yang baru menikah saat itu. Jadi ya, termasuk gue, jadi ajak, dong bikin lagu yang merespon filmnya gitu. Oh ya udah, gue bikin lah dengan sikap yang sama saat waktu gue SMP SMA itu karena gue selalu seperti itu. Jadi ada waktu luang kosong pasti gue rekam sendiri, apalagi zaman sekarang pakai laptop doang gitu. Kalau punya Mac pakai GarageBand gitu kan udah ada mic-nya di MacBook atau MacBook Air atau apapun lah gitu. Keren suruh overdub sendiri. Masih kayak gitu sampai sekarang. Drumnya di situ gue pakai drum di sini. Gue taruh situ laptopnya, pakai headphone doang. Iya, bass gitu. Jadi nggak ada yang dicolok. Jadi pakai mic-nya si laptop gitu. Iya. Dan nggak ada yang gue ulang. Jadi gue udah sekali, ini sekali, mixing. Udah jadi. Kayak dokumenternya Keith Richards gitu tuh nyari gitar-gitar Rolling Stone. Gila. Sampai pagi lagi. Wah ini nih keren nih. Pas udah bangun. Wah ini nih apa tadi saya main nih. Kayak gitu. Iya, juga seniman ya. Seniman itu keren tuh gila. Nah itu nih si David juga kadang-kadang ngisi di band-band kayak seperti Teenage Death Star di album-albumnya. Di White Shoes kadang ini juga ya. Mau karena dia produser juga. Ini pakai White Shoes tuh. Support musik Indonesia. Asik. Nah, ini kebetulan saya ada poster nih. Ini kolase saya bikin White Shoes. Perjalanan hidup band ini. Asik. Nah, ini kebetulan ada nih. Waktu bisa ada cerita nih. Ada gue. Ini dari majalah Rolling Stone ya berarti? Majalah Rolling Stone Indonesia. Ini ada David Tarigan waktu manggung sama White Shoes menggantikan Saleh di New York ya? Di New York. Nah, ini ada gambarnya. Wih, gila masuk majalah gue. Ngeri, men. Iya, waktu dia di Australia, di Amerika, di mana-mana di Indonesia. Nah, ini bisa ceritain nih, Fit. Kenapa lu bisa main sama White Shoes di Amerika nih? Ya gitulah. Ini keren, lucu nih ceritanya soalnya nih. Seru-seruan. Banyak orang nggak tahu tuh. Seru-seruan sih maksudnya kan ya. White Shoes juga ya gue kerja bareng sama mereka juga gitu kan. Dari awal ya label yang gue bantu bikin juga, Sarah Records. Dan juga ya akhirnya gue semacam membantu memproduserin juga gitu. Jadi berproses bareng lah sama anak-anak White Shoes. Jadi ketika mereka berkesempatan untuk main di luar, waktu itu tur Amerika ya, dalam 1 tahun 2 kali. Jadi yang kesempatan kedua gue ikut, ya kan, ya sekaligus ketemu orang lah segala macem gitu kan, sebagai representatif dari labelnya, juga yang bantu produce juga, yang saat itu juga akhirnya dibutuhkan karena dulu si Saleh nggak dapet visa, nggak keluar yang pas yang kedua. Jadi ya waktu itu soalnya baru mau pemilu tuh, gue inget pas pulang tuh pemilu, cabut dari Amerika ke Jepang, waktu itu kita kan transit di Jepang, itu lagi hari pemilu, sampai Jepang Obama kepilih. Oh, yang pertama tuh ya? Ya itu tahun yang sama 2008 kan. 2008. Iya, jadi gue inget banget waktu itu. Ya udah, jadi otomatis ya misalnya, gue main gitar juga, oh yaudah main aja. Gitarnya dibawa soalnya. Ya, jadi siap-siap misalkan tadinya visanya keluar, si Saleh nyusul, tapi nggak keluar sih sebenarnya, tapi setelah Obama terpilih dia udah pulang, jadi kayak udah pulang, acaranya udah selesai. Ya udahlah, sana lah seru-seruan lah ya. Berapa gigs lo main di sana? Aduh lupa gue. Yang waktu itu sih di New York, di LA, tunggu ya, New York, LA, Washington DC, kayaknya sih. Oh iya. Iya, lupa. Ngelet tuh dia jago ngelet juga loh. Oh, sih kagak. Gitu-gitu doang. Ini disikat juga ntar ngori. Kalau mabok sih bisa jadi siapa aja.
Ngeri. Nah nih Mujiono juga gue jaman. bisa ini. Iya kan? George Benson ya. Nggak ada. Iya. Benson Oh, Mujiono. Mus Kok lu George Mujiono. Benson sih? Oh iya. Katanya musik Indonesia. Oh iya, sorry. David. Wah, ini waktu itu di ITB angkatannya musisi siapa ya, Fit? Oh, Angkatan lu. Anjroti juga ya. Itu Tuh, banyak gue- ITB itu ngeri-ngeri itu. Iya, seni rupa dulu. Seni rupa. Gue angkatan 95. Angkatan gue yang jadi musisi Adi yang kembar Pure Saturday, Oh, Pure Adi dan Saturday. Udi ya kan. Adi main gitar. Halo, Pure Saturday. Waduh, Ya, Adi itu angkatan gue. Si Iyo juga yang sekarang jadi iya, vokalisnya Pure. vokalis nih. Dan juga pemain bassnya Tines Dastar, Iyo Tines juga Dastar. angkatan gue. Ucok juga Homicide, itu Ucok. angkatan gue. Mm-mm. Ya, angkatan gue siapa lagi ya? Kok gue lupa ya? Harian, enggak. Enggak, Rian setahun di atas gue. Terus, Ya intinya itulah. itu anak-anak Ya, itu ya. iya. Si John di atas lu ya. Baru John angkatan lo. Almarhum. Wah, Almarhum. Cet. Iya. John di mana kamu berada Oh, di atas iya. sana? Cet. John. Kami selalu mengingat engkau dan Iya. ya nggak? Dan selalu rindu sih sama John. Ya. Rindu. Multi talenta juga Wah itu. itu Jenius. luar biasa jenius bener orang. Ya dia Iya. sudah di atas sana sih, udah bahagia. Iya. Iya. Kalau si Dave The Pups Oh Dev setahun di bawah gue. pas tahun ya, Ah, Pan. Tuh. Jadi dia 96. Jadi itu selain Ada IKJ, banyak ya. ITB, terus di Surabaya ada ISI ya. Isi di Jogja. Jogja apa di ISI Jogja itu banyak tuh multi talenta pemusik atau apapun ya Ya seniman. kalau sekolah seni standar ya. Dari Pasti, zaman dulu iya. punya Explore-nya keren itu. dari zaman dulu maksudnya musisi-musisi legendaris idola kita juga banyak yang drop out dari sekolah seni itu Iya. jadi rocker Karena gitu. kasih kan. Iya, iya. Iya nggak maksudnya kayak ya apa ya? Iya. Seniman kali ya maksudnya. Iya. Mentalnya emang berkarya gitu. Iya. Ya. Sempet bikin itu juga nih band sama teman-teman Pure Saturday The Johnnies. Oh iya. The Johnnies ya. Anggota Pure Saturday-nya ada 3. Ada Suar, ada yang kembar tadi Adi Udi. Ya, sisanya ada gue, Age itu sekarang Tutu. Terakhir dia bikin yang PIM 3 nih, Uniqlo kan ada Uniqlo. Tutu gitu. Itu si Age. Nah, itu anggota The Johnnies juga. Lalu ada si Citra temen gue, satu lagi itu ada Iyo kan Iya. nyanyi. Iya sih. Selain yang lain-lain yang ikut nimbrung, ya namanya juga band seru-seruan ya. Seru-seruan tuh. Sempet mau di-explore tuh, ya. Mau dieksplor sama siapa ya? Nggak di majalah ada. Iya. Mau Gambar-gambar. dieksplor sama cewek-cewek Jepang. Iya, gila, udah. Kita lagi tidur di kamar hotel, bangun-bangun mereka udah Wih. telanjang gitu. Don't twist at home. Gagal lagi ya. Ini nih David Harigan tadi udah kelihatan tuh bisa ngelukis. Anjing, ngelukis kagak, gue kagak bisa ngelukis. Iya, Gitu-gitu intinya doang. seni rupa lah. Ya, Heeh. Produser juga. Nah, ini udah berapa produser yang selain White Shoes? anjir. Gue nggak pernah menganggap diri gue produser sih sebenarnya, Iya, maksudnya iya, secara behind the profesional scene. atau Banyak. serius. Yang gue bantu sih banyak dari rekaman rilisan Aksara Records pasti. Aksara Record Oh, pasti ya tuh. di luar itu juga ada sih beberapa. Termasuk kayak Indies Party mungkin yang terakhir-terakhir ya. Party yang Ada- pertama. Yang kedua. Yang kedua. Analog judul album. Ya gitu-gitu aja. Untuk estetika musik, wah ini nih. Oh sih, Ngeri gila. buaya. Estetis. Jadi- Estetis. Ini lo, biji lo dikasih es. Estetis. Jauh. Kuat. Ngeri. Wapi wasik also. Wih, bahaya. Ngeri. Awesome Jawa, bro. Semprol tenan. Aco ini semprul-semprulan ya. Nah, ini project apa nih, Fit? Sekarang lagi konsen di mana? Apa aja ya gue? Nah, ini belakangnya Synchronize Festival juga di Enggak, bantu-bantu aja sih. Bantu aja. Gue kan kerja di The Majors juga. Majors Jadi juga. jadi otomatis ya Di Majors Record. ya bantuin Synchronize juga. Synchronize kan David, dibuat- halo. dibuat sama The Majors, jadi ya Ah. ya udah otomatis bantu-bantuin juga buat Synchronize. Dari Ide-idenya awal. atau apa, Iya, dari dari awal awal, gitu ya. ya. Jadi ya apapun lah Heeh. demi musik Indonesia, demi kemajuan Nah, ya ini nggak? kita berdua sama Samson yang pertama bikin Apaan? joget-jogetan di Synchronize. Oh iya, Selector. iya. High five. Itu paling paling seru sih. Sebenarnya Paling salah seru. satu yang bagian yang paling seru dari Synchronize adalah record market ya. Jadi Iya. dari yang pertama memang
Selain band ya, sama Iya. apapun artis di sana yang Iya, ngisi. selalu ada itu record market karena itu tradisinya The Majors. Karena The Majors itu kan sebelum jadi record label, sebelum jadi distributor, Roots-nya dah. itu dia toko plat. Toko plat. Iya, jadi memang ya segala sesuatu yang berbau iya jual-jualan plat segala macam dan kehidupannya gitu, gimana mengoleksi dan segala macam ya itu rootsnya. Jadi Iya. selalu ada tempat yang spesial buat jual-jualan atau iya. kehidupan interaksi jual beli dan juga mengapresiasi piringan hitam, rilisan fisik dan lain-lain. Dan juga disediakan alat-alat selebrasinya gitu, mau Iya. ada turntable, ada apa lu mau Turntable. jadi DJ dadakan, mau jadi Dada selector, selector. mau joget-joget nggak pakai baju, Bebas. bensinnya juga banyak. Jadi tren Ya. juga tuh. Dari Iya. 30 orang, 15 jadi ratusan. Akhirnya joget. sekarang Ngeri. iya yang terakhir Synchronize 2019 udah gede kan rekor Udah marketnya di gede. luar. DJ-nya udah pasti di luar jadinya kayak jadi orang-orang melipir joget, pindah lagi, Iya. melipir joget, Iya. muntah. Nah ini ya dulu alhamdulillah juga Aksara terpilih ya di majalah sebagai record label ini. Oh, yang di Rolling Stone ya. Rolling Gue inget Stone. tuh kayaknya itu edisi tahunan pertama Rolling Stone Indonesia deh. Kayaknya ada satu apa namanya kategorinya namanya New Alternative. Itu kepilih Aksara Records. Tahun depannya kalau nggak salah The Majors yang kepilih. Maksudnya dalam kategori yang sama. Ya, ya Keren juga. tuh. Nah itu siapa aja tuh awal-awal yang diekspos sama Aksara? Oh, band-bandnya. Heeh. Iya, rilisan pertama kan Jakarta Sekarang ya. Jakarta Sekarang. Habis itu ada album-album dari The Adams, ada Sore, Wise and the Couples Company, lalu soundtrack Janji Joni, lalu band-band lain juga ada seperti ya balik lagi Good Night Electric, lalu juga ada Ape on the Roof, juga ada Vox, ada Stereomantic, ada apa lagi ya? Kok gue lupa sih. Ya banyak lah dan juga album-album setelahnya. Efek Rumah Kaca yang terakhir dirilis ya. Itu album Kamar Gelap itu rilisan terakhir Aksara Records. Aksara ya. Ya, Masalah sampai produsernya situ. Bini. Yang mana? Masih Bini. Si Efek Rumah Kaca. Iya, produsernya sih mereka sendiri sih kalau nggak salah. Oh iya, bandnya sama sendiri. si Kolil ya. Iya, mereka. Oh iya nih. Kaos ini yang saya pakai White Shoes ini yang gambar Oh, ini Mickey pas- Malau nih. Ini dulu pas Si buat Ngobrils. ini buat ke Amerika kalau nggak salah. Ini Ini untuk Amerika nih. iya, itu tahun 2008 ini. kaosnya. 2008 nih. Iya. Kaosnya ya. Tuh Ini kan. Ricky Tuh, Malau kan. nih. Sekarang Keren tahun Ricky berapa? Malau nih. 2021. Sekarang 2021. Berarti 13 tahun usianya. 30 years, weh. Anak Masih udah. fit, man. Udah jorok tuh 13 Ay, tahun udah. Mimpi basah. Udah. Iya dong. Udah vintage. Iya, udah cium deh, rare. cium. Wih, Baunya bau apa? bau. Tadi saya kehujanan. Ini abis manicure, pedicure nih. Kelihatan jempolnya. Dia habis manicure. Iya. Widih. Terapi ikan. Terapi ikan Oh iya, udah. basah-basah. Udah dikena ikan itu. Iya. Lu rasanya kayak apa sih? Geli-geli. Masih. Iya, enak ya? Tok 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 Seperti tok kita gitu. pulang ke rumah, Ma. Tapi biasanya emang kaki ya kalau terapi ikan nih. Iya, terapi itu. Bagian tubuh yang lain boleh nggak? Boleh. Anjing. Yang lain Gua kita pengen kalau gini rambut. boleh gitu. Gue pengen rambut. Biar numbuh. Tak yoi. Tapi numbunya kayak ikan gitu gimana? Gitu. Seperti komik Indonesia zaman dulu. Dia ini manusia ikan. Anjir. Wih. Gimana gitu kan? Itu Masukin rare tangan. banget tuh, mahal banget tuh sekarang. Woi, nggak tadi makan nih tuh ada pangap tuh mau nanya apa tuh untuk David Tapi dia Tarigan. nggak makan ikan. Oh, Apa iya. gua nanya? Emang Bebas, nih pangap nih. Cepet banget kayaknya Penjual kalau nanya. buku juga gitu. Kagak lah tuh lihat tuh. Janggutnya itu Rambutnya kayak Eric Rabin ya. wisdom itu. Iya. Ya, enggak kalau bijak sekali. kalau gua lupa bawa masker tinggal begini. Coba lagi kasih lihat di kamera. Kan nggak perlu. Iya, nggak- gila. Lupa masker 200.000 kan. Anjir. Dendanya 200.000 Pak tinggal Janggut. beginiin aja. Mau nanya apa nggak untuk David Tarigan? Oh, gue lebih tapi gue Penasaran. disclaimer dulu nih. Apa ya? Karena pasti opsinya ada. Kalau kayak lu, gue bisa bayangkan tuh 2-3 jawaban yang keluar. Iya, ya kan? multi-talenta nih. Nah, situasinya itu mempengaruhi bisa. Oke. Disclaimernya gini kali ya. Udah ada disclaimer ya. Bagaimanapun kan orang pasti akan masuk ke
yang sifat lu mendefinisikan. Asik. Kira-kira lu tuh mau didefinisikan kayak apa nanti? Anjir loh. Itu bukan, kalau mendefinisikan itu bukan tugas gue. Gue nggak mau mendefinisikan kayak mengkerdilkan, ngerti nggak apa yang ruang, entah nggak ruang perkembangan gue kayak gue kerdilin. Gue nggak bisa didefinisiin satu sisi. Maksudnya gue nggak bisa mendefinisikan diri gue sih sebenarnya. Harusnya tolonglah definisikan saya. Kalau gue Kita yang awam ini kan gini, Pin. Yang kita pahamin kan ada ya musisi, produser kan gitu, kritikus. Lu kan udah keluar dari semua itu gitu loh. Iya, maksudnya ini Lu tuh apa gitu? Ini nih pertanyaan. Ini gini. Ini sebenarnya mungkin dilema. Ini udah ada disclaimer loh. Ini dilema manusia. Itu pertanyaan ini bisa lu jawab nanti berulang-ulang. Iya benar. Tergantung situasi sama konten. Enggak, sebenarnya itu pasti terlintas dong. Ada momen-momen dalam hidup gue juga yang dimana orang akan nanya hal yang sama. Gue usah jauh-jauh gini deh. Iya, gue kan orang Karo lah ya. Maksudnya kita Batak Karo segala macam, ngumpul keluarga nih. Support budaya kehidupan Indonesia. keluarga tuh kan iya terdepan lah ya dalam kehidupan kita ya kan. Pasti kan gue udah mulai kuliah tuh. Udah gondrong, sekolah seni gitu kan. Apa kau? Kau ngapain kau? Gitu kan. Udah lulus kan. Apa kerjamu sekarang? Apa kerjamu? Gitu kan. Apa ya? Iya kan. Apa kau? Kau apa sekarang? Kerjamu di mana? Apa kantormu? Gitu. Apaan ya? Gue tuh apaan ya? Iya dong. Iya dong. Pasti kayak. Dan itu sebenarnya dilema yang mungkin di Indonesia baru dirasakan generasi X kayak kita kan. Ya enggak? Jadi yang udah mulai terbuka, maksudnya terekspos oleh informasi segala macam ya. Maksudnya ide-ide tentang ya kerja tuh ya yang lu suka dong kalau bisa gitu kan. Jadi kan udah apa ya? Udah nggak spesifik gitu A doang gitu kadang-kadang gitu. Maksudnya ya jelas ada benang merahnya sih rata-rata. Aktivitas kita gitu ya. Kerja yang bisa dikategorikan juga profesi gitu. Ya nggak hanya satu gitu. Ya kan? Jadi misalnya tadi menjawab, coba definisikan gue dalam urusan kesibukan kerja atau kerja profesional gitu ya. Itu aja juga gue bingung. Karena saking sibuk nih. Bukan makanya sibuk karena pasti ya memang ada benang merahnya dan ya, emang pasti itu berhubungan dengan seni budaya udah pasti. Budaya musik lah terutama. Jadi memang ya kalau dilihat sih dari ketertarikan gue dari kecil, gue sekolah seni rupa dan aktivitas gue sekarang gak lepas dari itu gitu. Jadi jadinya nih, gue inget banget bokap gue almarhum waktu dia masih hidup zaman dulu nih. Zaman gue kuliah lah. Udah jarang-jarang nih ngomong gini nih keren. Udah punya KTP nih, udah punya KTP kan. KTP-nya kan masih Jakarta dong. Kan gue kuliah di Bandung nih. KTP di Jakarta nih. Dari kartu keluarga bokap nyokap gue dong, ya kan keluarganya ya kan. Nah, bokap gue kan udah mulai aware gitu ya ngelihat kehidupan gue di Bandung gitu sebagai anak seni rupa. Gue sekolah seni murni bukan desain. Gue fine art. Jadi dia juga udah mulai awas akan perkembangan seni rupa. Dia mempelajari itu gitu kan. Dia pengen tahu anakku ngapain sih di Bandung, dia belajar apa sih. Dia berusaha memahami seni kontemporer dan lain-lain dan kegiatannya gitu kan. Dia udah mulai lihat, anjir aneh juga ya seni kontemporer. Ada yang di jalanan gini kayak gila ya, setengah 11-12 kau sama orang gila gitu kan. Udah gitu kan. Nah, dia kan concern. Dia kan concern kan. Dia concern sebagai orang tua kan. Dia mulai concern, dia ngelihat anaknya udah mulai awut-awutan rambutnya gitu kan. Wah ini udah mulai, gue harus jaga, tapi gue nggak mau terlihat gue membatasi. Gue tetap ini kok terbuka. Bokap gue terbuka banget, nyokap gue juga. Gue beruntung banget open banget gitu. Jadi ya dia tetap aja suportif gitu sifatnya. Jadi cara dia mendukung ya kadang-kadang adalah sesuatu yang di luar dugaan gue. Jadi pas begitu gue dapet KTP, ini ayo urus Jakarta. Udah gue tinggal. Ya apalagi zaman dulu kan tinggal foto aja kan. Udah jadi nih gitu kan. Jadi pekerjaan seniman ditulis sama bokap gue. Pak ini kenapa seniman? Jadi misalkan kau nanti ditangkap polisi di luar, kau aneh-aneh, mereka paham nanti, oh seniman dia. Ini pasti karya seninya. Keren tuh. Yang ketangkap kan? Iya, dia ngasih sudah ada directionnya. Dia ngasih jangkar gitu. Dia ngasih perlindungan. Tapi nggak ganggu gue gitu. Lu udah di luar dari itu sebetulnya. Iya nggak maksud gue ini kan tadi hubungannya dengan orang tua. Seniman itu ini kan gitu. Ya, tapi ini keren nih, bokap nih for beyond.
Dia mikir, wah kalau ada apa-apa bukannya bion sih, maksudnya dia melakukan apa yang dia paham dan harus dia lakukan dia secara jasad. Ini aja seniman, biar kau nanti ada apa-apa kau di jalan, apalagi tahun 98 kan. Demo. Wah, ini ada kartu pelajar, ada seniman gitu, ya nggak? Kartu pelajar jelas. Ya gue beruntung sih waktu gini deh. Gue kan sekolah seni rupa, tapi kan institusinya mentereng namanya kan, ITB gitu kan. Anjir, gue sih nggak peduli ya sebenarnya. Cuman itu kurang lebih beberapa kali menyelamatkan gue kartu tanda mahasiswa ITB. Jadi kayak gue pernah momen dimana gue mabok banget di bar 69. Gue ingat banget 69. Di Bandung nih acara anak-anak lah. Posisi gue lagi di sofa gitu, kaki gue di atas. Jadi lagi kayak gitu kan tidur. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Polisi apa gue ingat polisi jam apa malam. Cat. Maaf deh, boleh lihat ID-nya. Gue lagi gitu kan masih kaki datang. Oh iya Pak. Oke Pak. Gue cari-cari, cat, keluarnya kartu tanda mahasiswa. Oh siap. Terima kasih deh. Nggak diperiksa, nggak digeledah. Temen gue banyak digeledah, akhirnya ada yang ditangkap. Iya. Jadi kayak wah. Bagus. Dia seorang mahasiswa yang dari kampus yang serius gitu kan. Wah, kredibel gitu atau apalah gitu. Jadi yang kayak aman. Itu berapa kali gue yang kayak sakti juga nih kan. Padahal ngaco gitu. Keren tuh. Ya itu maksud gue gitu. Ya gitulah. Kan usia-usianya lah ya, namanya juga lagi kuliah gitu kan di Bandung sendiri lagi kan, bebas. Tapi seni. Alhamdulillah lulus ya Fit ya. Lulus gue. Lulus. Ya harus dilulusin lah. Kalau lu suka nggak suka dilulusin dulu lah. Kalau saya pengalaman tuh cuma duduk doang di IKJ Fit. Sehari karena bokap keluarga nggak support keluar. Lu sempet deh lu. Duduk di kelas doang seret gitu langsung. Sebenarnya pengen mau ngapain jadi seniman katanya. Tapi sebenarnya juga pengen sekolah seni sebenarnya. Seni. Gue lupa tuh ngambil apa ya dulu. Jadi ini saja ekonomi akhirnya. Satu lagi nih Pit. Apa? Gue ngerespon omongan lu yang pernah gue tonton. Anjir, serius Iya, memang udah serius ini. Karena lu udah cuman bukan kasih statement tapi udah melakukan. Tugas dokumentasi musik, lu bilang tugas semua orang, tugas perpustakaan, dan memang harusnya ada. Nah, gimana lu mendorong itu supaya itu bisa terwujud? Nah, ini maksudnya mendorong si perpustakaan nasional. Ya, perpustakaan apa aja lah, karena memang undang-undangnya memang jelas. Tugas mereka. Nah, ini jelas, pertanyaan banget ini intinya karena kan David pendiri dari Irama Nusantara. Salah satu inisiator bersama Alvin ya. Dia pernah bilang itu memang tugas dan itu memang di undang-undang ada. Memang iya. Kira-kira Irama Nusantara, nah itu keren. Kan nggak untuk mendorong supaya itu mereka seharusnya sih mereka tahu kok. Kita pernah berhubungan dengan perpustakaan nasional, mereka juga tahu kalau itu tugas mereka. Yang nggak tahu deh sekarang bagaimana prosesnya ya. Tapi siapapun itu maksudnya yang secara independen melakukan pengarsipan musik gitu ya. Mungkin ya nggak tahu sih ya. Idealnya sih memang menyumbang ke sana gitu. Tapi kan balik lagi kehidupannya kan nggak segampang itu juga kan. Iya kan? Iya kan? Kayak banyak benang kusut. Iya, benang kusut ya. Harusnya sih ya bingung lah gue. Ya harusnya dari mereka. Gue bayangin misalnya untuk dibayangkan itu kayak ambil yang paling gampang yang daerah aja lah misalnya. Oh iya. Perpustakaan daerah Sumatera Utara dia menyimpan yang unsur-unsur itu aja itu kan mudah itu kan. Jadi sebenarnya gini. Berurusan dengan itu sebenarnya kayak gue mewakili Irama Nusantara juga sedikit ya. Kami di Irama Nusantara juga sedang bekerja sama dengan Kemendikbud. Ya kan? Itu yang paling pas sih sebenarnya. Kemendikbud dan sekarang lagi dijajaki pengarsipan di daerah. Tapi bakal ada di Bandung, di Jambi, dan di Jogja untuk percontohan. Jadi mereka nanti akan mengarsipkan hasil karya daerahnya, rekaman-rekaman segala macam. Udah jalan. Maksudnya gini, itu tetap dilakukan bahkan dengan step-step yang lebih tinggi lah katakan ya. Sekarang balik lagi udah mulai ke daerah-daerah itu udah mulai dilakukan. Ya tapi kan end up-nya nanti kan balik lagi ini kan buat negara juga, buat Kemendikbud juga atau siapapun ya. Harusnya kan nanti disalurkan lah ya ke perpustakaan nasional. Ya balik lagi. Ya nggak apa-apa. Kita lagi support dari kanal manapun ya sebisanya disupport dong.
Iya dong. Sebaliknya juga. Ada Sonic Youth bentar. Woi, ini Einstürzende Neubauten. Oh, itu boten ya. Ya kalau bisa diteruskan itu, jangan. Oh terus kok. Ya, untungnya sejauh ini oke banget. Dan barusan tadi gue diskusi juga dengan Ari ya, teman gue di Rama Nusantara juga. Dia baru pulang dari Bandung tadi ngasih pelatihan, ngelihat bagaimana stakeholders di sana dan memang udah oke banget gitu. Ada beberapa kolektif yang memang ya sahabat juga gitu yang memang sudah siap untuk melakukan itu gitu. Jadi ini tinggal dijalanin. Ini buat yang Bandung dan Jawa Barat pastinya. Lalu juga ada yang di Jambi sekali lagi. Ada yang di Jambi Jogja juga ya. Ya nanti pengennya sih di seluruh Indonesia ya. Kita lihat aja dan bisa. Sumatera Utara. Oh jelas. Gini. Satu aja tak ada. Sumatera Utara malah harusnya Sumatera Utara kan punya USU. USU punya jurusan etnomusikologi. Ada ya. Iya dan itu mungkin. Ada. Iya dan itu salah satu yang pertama di Indonesia tuh mungkin di USU. Apa musik gondang? Iya maksudnya arsip arsip indigenous musik Sumatera Utara pastinya banyak di sana. Tapi nggak tahu makanya bagaimana keberadaannya gitu. Apakah disimpan dengan baik, kasih segala macam. Cuman maksudnya itu kan ada kans juga jadinya kita bisa punya harapan lah terhadap Sumatera Utara gitu. Sehingga bisa berhubungan dengan mereka dan akhirnya mereka yang bisa membantu katakanlah untuk buat sebuah kesadaran yang lebih umum gitu ya, bukan sekedar di wilayah akademik. Ini kayak gitu. Library of Congress-nya Amerika itu. Oh iya, itu kan Library of Congress kan memang seluruh dunia juga ada di situ. Ya, tapi maksudnya kan yang berapa tingkat tuh. Nah, itu sebenarnya harusnya perpustakaan negara. Iya. 20 juta item musik doang. Nah, ini saya cut dulu kenapa? Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, support lah Irama Nusantara. Ya, mau buku musik, budaya, terutama musik. Dari tahun berapa aja Fit? Bebas ya. Musik sih ya apalah. Kaset, CD, piringan hitam, terutama musik daerah ya. Sebenarnya sih malah bukan berarti support dana atau apa sih. Ya, kalau kalian punya ketertarikan untuk mengarsipkan musik daerah kalian gitu, maksudnya yang pernah dirilis di kota atau daerah atau provinsi kalian gitu. Ya pastinya setiap daerah di Indonesia punya contohnya gitu ya. Punya musik daerah yang sudah direkam dari setidaknya dari tahun 70-an karena tahun 70-an sudah ada kaset ya. Jadi banyak label-label rekaman atau rilisan-rilisan daerah sebenarnya gitu. Bahkan dari tahun 70-an ya enggak? Pop daerah atau tradisionalnya gitu. Saya ada contoh satu tadi tuh. Kan dari timur-timur nih contoh. Timur-timur nih. Mana ya? Kok udah hilang? Wah, pasti ada. Lupa. Ini deh. Gangster dari Dili. Bukan. Ini Festa Rame Tebes. Tony Pereira, lagu-lagu daerah Timur-Timur. Ini nih. Ini kayak gini nih. Ini bayangin. Zaman tahun 80-an ini kaset. Iya, ini kayak tahun 80-an akhir setidaknya. Ya nggak sih? Festa Rame Tebes, Dobe, Abia, Noi Mutin Furak. Wih. Apa artinya? Saya tidak tahu apakah ini bahasa Tetum atau apa. Tapi ini saat Timur-Timur masih menjadi provinsi di Indonesia. Nah ini juga ada kaset Bugis. Tuh, Bugis loh. Bugis abadi. Bugis ngeri. Itu ada Aceh, ada Padang. Tapi lu tau nggak? Bugis abadi. Kalau bahasa Inggrisnya pasti Eternal Boogie. Ya. Oh, Indonesia Timur seru. Indonesia Timur agak-agak rare. Mungkin kalau Black Brothers kita udah tahu ya. Iya, udah Jakarta. Kita nyari yang etnik tahun 60-an, 70-an, 80-an tuh. Bagus juga tuh. Iya, apapun ya. Sulawesi dieksplor dari Sulawesi Barat, mana aja tuh, selatan, utara, bebas. Ya, Kalimantan itu agak rare. Kadang-kadang saya dapet Sulawesi Barat. Iya langsung. Sulawesi Barat. Kalimantan Barat. Sulawesi Barat laut. Oh iya Barat laut. Sorry. Keceplosan. Rock and roll. Ini old school. Ini lama nih udah. Nah itu sangat penting. Kenapa? Cintailah budaya orang tuamu. Asik. Itu budayamu juga. Budayamu kelas. NRI harga mati. Wah anjir.
Negeri harga Negeri. mati. Iya. Grans harga mati. Nusantara tuh budayanya dengan bahasa, budaya, etnik, musik, alat musik tuh 12.000 kurang lebih. Iya kan? Alat musik. Semua budaya tuh bahasa apapun ya, kurang lebih itu Ini ya, Sabang Merauke. Punya Iya. alat musik. Ah, sih. Ini nih, alat musik. Nah, sambil minum-minum jahe, anget-anget karena tadi kedinginan. Jahe gue kopi dulu deh. Kopi dulu deh. Ini cintailah produk Indonesia juga nih, jahe and kopi Indonesia. Jinja. Jinja. Yo, kopi and jinja. Yo man. Nah ini sudah berapa dokumen lagu fit album Waduh, terutama? gua nggak Kurang lebih tahu 6.000, 7.000. Di Irama Nusantara. Irama Nusantara. Berapa ya? Rilisan ya. Rilisan fisik gitu. Hitungannya ada yang album, ada yang single, ada yang piringan hitam. Awal piringan hitam, sekarang udah mulai kaset juga. Kaset tuh lebih banyak isinya ya. Banyak. Durasinya. Kadang-kadang hitungannya satu kaset tuh ada 2 album pokoknya. Jadi ada berapa ya? Ada goceng kali ya? Ya, Ngaceng gak ngaceng, bayar goceng. mungkin mendekati 6.000 ya. Ya gitu lah. Iya. Gue lupa, gue belum nanya anak-anak. Itu Tanya dong Mareno. oh iya. Itu dengan kualitas kualitasnya gimana? Wah, kualitas relatif lah ya. Iya, Sebenarnya karena masih bisa diusahakan lebih bagus lagi, tapi ada standarnya, setidaknya oke lah, setidaknya presentable gitu. Ya seenggaknya ya orang bisa menikmati, bahkan bisa terhibur pastinya, dan juga bisa tahu idenya apa gitu lah, kayak gitulah kurang lebih. Majalah, buku boleh juga. Boleh buku ya, yang cetak-cetak, rekaman, ya hal seperti itulah. Iya, kata Jimmy, apapun yang terekam tak pernah mati. Benar sekali. Jimbrong, ngeri itu Jimbrong. Nah itu pernah nggak Fit Irama Nusantara pergi kemana gitu, apa kayak pameran atau apa ke daerah gitu tuh? Pameran kalau belum Jakarta sih atau explore di mana Ya gitu? kayak tadi aja kan, tadi gue sempat cerita yang ya ke Bandung segala Itu kan ke macam. rumah, iya private gitu ya? Iya, ada beberapa tempat contohnya. Ada yang private juga, ada yang punya kolektor spesifik, ada juga kolektor yang sudah meninggal bahkan gitu. Iya. Jadi kita boleh oleh keluarganya mengakses koleksinya. Lalu ada juga yang contohnya dibantu oleh pemerintah, sekali lagi kita bisa masuk ke RRI. Oh, RRI itu Iya, Radio Republik Indonesia kan RRI. radio paling tua juga ya. Iya, Jadi pastinya mereka setidaknya masih ada lah rekaman-rekaman dari masa lalu yang tersisa gitu. Jadinya ya kami bisa mengakses bank mereka gitu kan, diskotik mereka. Istilahnya diskotik kalau tempat penyimpanan dia. Kaset piringan hitam sih udah diskotik. Gue bilang, wah, diskotik. Alatnya masih keren, masih zaman dulu semua ya. Ingat waktu itu sama David juga, kita KPMI ada acaranya seminggu sekali. Oh, di RRI ya? Bintang tamu, dan tapi itu reguler. Iya, pernah Pernah kita sering siaran di sana, sama waktu itu pernah sama sore berandal. Budat elektrik pernah tuh di akustik di sana. Iya. Sama Getah, sama David nih berapa kali juga. Iya. Nah itu ya kita bergerilya ya. Bergerilya. Ini Sudirman Rock nih. Wah, Sudirman Rock. Pokok-pokok perang gerilya. Iya, ditanduk. Kembar. Pimpinan gerilya rock di Jakarta. Kembar. Kagak. Ya itu kan yang dia coba definisikan ke lu tuh, bapaknya vinil. Asik. Oh iya nih. Bapaknya Vinil siapa? Bapaknya Vinil Kayaknya ini. gak lengkap juga menurut gua. Gila. Masa Bapak Vinil? Karena semua dulu belum ke sana, lu udah promo di radio, di majalah, dimanapun. Kan bukan Jadi masa. hype. Iya, sebenarnya kan David. gue nggak mempermasalahkan vinilnya sih sebenarnya, tapi isinya dong. Isi. Iya nggak? Sampai vinil kan pernah pengantar aja. ada acara sama Alvin ya di radio ya. Oh iya, gue Beda pernah, vinil ya? pernah sempet ya siaran bareng Alvin. Alvin sahabat gue juga, salah satu inisiator Irama Nusantara juga. Ya, Substereo di Radio OS Jakarta. Ya seru sih, tapi ya
Sekarang udah Saya tua. 3 kali bintang tamunya tuh. Oh, lu Kita sering. chaos. Lu mau tiap hari juga nggak apa-apa. Chaos waktu itu kita begitu ujuk-ujuk sampai joget-joget kita Bebas nyetel. soal itu Iya. gila, itu bebas banget Keren acaranya. tuh acara tuh. Explore. Asik. Nah, itu next ke depannya Irama Nusantara Ya terus gimana? lah kita balik lagi tadi kan contohnya sudah mulai ke daerah-daerah gitu kan, juga memberdayakan stakeholders daerah untuk mengarsipkan musik daerahnya gitu dan lain-lain. Ini masih panjang ceritanya panjang. gitu. Jadi yang akan diarsipkan juga masih banyak, nggak Gila akan ya. berhenti, dan bahkan musik yang baru dirilis hari ini pun nanti suatu saat akan diarsipkan juga gitu. Jadi ya gitulah, akan terus ya, terus Itu ya. aja David tadi bilang awalnya vinilnya udah ribuan. Ini baru kaset baru masuk ya Fit ya? Iya. Iya barulah. Kurang lebih ya. Itu udah ribuan, masih belum dieksplor Iya, ya. banyak Di banget. pelosok-pelosok Indonesia. Bayangin Indonesia negaranya seluas ini Iya. gitu kan. Kehidupan bermusiknya juga kita bisa bayangin Iya, gitu. Dan ngeri. yang terekam juga pasti banyak. Banyak. Iya. Nah, itu teman-teman bisa kalau apa? Sosial medianya apa atau emailnya Irama Nusantara. Iya, Siapa tahu Irama ada mau Nusantara sih ngirim. ada semuanya, kalau websitenya iramanusantara.org atau org. Lalu di sosial media juga ada di Instagram Irama Nusantara. Yang lainnya apa ya? Itu yang paling populer Instagram, sih. Iya. Facebook. Kayaknya ada deh. Gue nggak Facebook. kurang. Asik. Jadi teknis lagi nih. Twitter enggak ya? Twitter juga ada sih kali ya. Tapi Ada belum- sih kayaknya, nggak tapi gue aktif lupa. tapi Iya, nggak. yang paling aktif sih pastinya itu ya. Website-nya jelas lah ya. Website-nya jelas dan YouTube. Instagram. YouTube-nya ada Irama Nusantara. Channel. Iya, channel Irama Nusantara ada. Nah, Di kalau sana mau ada dengerin konten-konten. koleksi Irama Nusantara di Ke mana? website-nya aja. Website. iramanusantara.org. Di sana ada rilisan-rilisan Indonesia yang sudah disediakan, bisa diakses dengan pelayanan yang lebih enak lah, dan terus kita kembangkan jadinya ya mudah-mudahan bisa lebih enak dan lebih enak lagi ya. Wih, Enggak, pakai bawang putih tunggal makin enak nih. Social movement. Gila. Support musik Indonesia. Wah, ya. Ngeri. Wape, tenan iki. Blok Also, M-nya itu adalah musik, musik. Ya, Anjir. sudah ada. majalah. Iya. Tapi paling gila dokumen di mana, Fit? Pernah pengalaman paling gokil. Banyak sih, masing-masing punya Yang- kelebihannya sendiri-sendiri. Salah Oh, iya. satunya mungkin bisa dibilang ya itu almarhum dosen gue di iya, seni rupa, Pak Haryadi Swadi. Dia selain seniman juga kolektor Gimana dan juga suka banget sama musik, jadi dia suka nulis musik. Koleksinya buku, majalah, wayang, fotografi, piringan gramofon, semua dia koleksi, gila. Dan ya kami bisa punya akses ke lewat keluarganya pastinya ke koleksi mereka, bahkan koleksi Pak Haryadi, bahkan yang pertama kali selepas dia meninggal yang bisa masuk ke dalam ruangannya kami, jadi jarang dikunjungi juga mungkin ruangan itu ya. Ya sampai kemarin pun sempat lagi ke Bandung juga ngelihat lagi yang mana yang belum diarsipkan. Semuanya kita arsipin terus, maksudnya terus sampai sekarang, sampai ke depan nanti juga. Jadi dari mulai piringan hitam gramofon Indonesia yang memang amat sangat sulit itu, lalu buku-buku, majalah yang berhubungan dengan musik utamanya ya, poster-poster. iya semua lah, fotografi, dan balik lagi sekarang kasetnya juga banyak dia. Wah seru banget sih, itu salah satu yang luar biasa. Dan sebelum beliau meninggal juga gue sempet ngobrol sama dia karena dosen gue kan, gue kenal. Bahkan dosen studio gue dulu sekolah seni grafis ya, printmaking. Nah dia tuh dosen gue, jadi dia salah satu dosen yang paling nyambung ngobrol musik. Emang dia punya cakrawala yang luas terhadap musik. Porbion. Dia dengerin musik yang keren-keren, jadi enak ngobrol sama dia. Ini sebagai info untuk siapapun yang punya kenalan, siapa saudara atau siapapun bisa hubungin Irama Nusantara. Ya kan, support gitu. Karena itu dokumen yang paling penting untuk perkembangan ya zaman ke depan lah. Iya. Anak cucu kita apa. Bagus itu. Dan janganlah anggap remeh musik Indonesia karena ngeri. Yoi. Karena tuh skillnya tuh ada baru diekspos, wih. Waktunya zaman dulu ngeri, udah bisa pas dengerin, wah, explore gila gitu, asik, unik, dan
Bangga lah karena semua benua nyari vinil Indonesia yang langka-langka, piringan hitam, ya ke Blok M atau tempat lain gitu. Nyarinya Indonesia, semua benua. Inilah kita harus aware dengan keadaan yang bahwa musik Indonesia itu kaya, keren, dan unik. Ya. Nah ini kita balik lagi untuk musisi sekarang nih. Yuk. Sebagai produser udah, musisi juga. Juri festival musik sering nih juri. Juri sih ya buat nyari-nyari duit buat beli piringan hitam. Oh iya. Ini kolektor juga gila. Kagak biasa aja. Iya. Nah itu gimana untuk perkembangan musik Indonesia? Ada pesan-pesan gimana untuk band-band baru atau gimana? Gila sih, maksud gue nggak ada pesan secara spesifik sih ya buat band baru sih, buat anak-anak zaman sekarang. Bagi gue sih yang sering gue obrolin juga referensi udah dengan mudah gitu diperoleh. Kalau kemudahan akan informasi, akses dan lain-lain itu sudah segininya gitu, dan kalian masih berkarya yang jelek, itu gila sih menurut gue. Iya. Udah saatnya gitu. Terus segala macamnya mudah kok. Digital. Rekaman juga mudah. Kita dulu ide-ide di kepala itu dengan clear bisa diterjemahkan dengan dekat seperti yang ada di kepala lo gitu. Nah kita dulu sampai berkarya yang keren, ya. Berkarya yang keren dan sebebasnya gitu, sesuai dengan ide yang atau hasrat segala macam yang kamu ingin buat lah pada dasarnya sih. Sebebas explore itu. yourself, sebebas express itu, ya. yourself. Sebebas itu. Iya. Bebas. One step beyond. One step beyond yo. Tapi itu lagunya Chelsea. Di Stamford Bridge, jadi gue nggak suka. Jadi kalau You never walk alone. Kalau Korea itu kenapa bisa mencapai pencapaian? Tanya saja sama pemerintahnya dulu, udah panjang dia mempersiapkan. Manajemennya juga udah panjang itu sih. Iya, dekade hitungannya persiapannya. Padahal kita 70 udah ada God Bless, mereka belum ada apa-apa. Iya makanya. Kan bisa dari. Kalah panjang kalau. Iya, nggak usah jauh-jauh. Jepang tiba-tiba jago main bola, Amerika tiba-tiba jago main bola, gimana ceritanya? Iya. Indonesia punya sejarah bola jadi lebih lama. Fasilitas, pemerintah, ya, faktornya. Jangan kita bahas ini di sini nanti jadinya. Iya. Panjang lagi. Panjang gitu. Oke, nih. Nah terus kalau masalah kualitas suara fisik yang sekarang gitu, sama cover album itu gimana Fit? Band-band sekarang? Band sekarang mana nih? Ya Indonesia. Indonesia jangan dunia dulu. Indonesia dulu. Kualitas audio. Audio sama sekarang, cover album sama package. Ya itu relatif sih ya. Tapi kan tadi yang seperti yang gue bilang, setidaknya dengan kemudahan yang ada, kemudahan informasi dan juga teknologi untuk memproduksi gitu ya. Referensi pastinya gitu, tadi kan informasi jadinya. Harusnya sih ya itu kalau memang mau bikin yang bagus bisa banget. Ya kayak gitu. Sebenarnya sih bukan masalah bagus atau jelek ya, yang pas sama enggak gitu aja. Jadi misalkan kayak musik lo punk rock, produksi lo memang rusuh, ya wajar. Dan emang itu memang harus seperti itu gitu. Jadi gue bisa menikmati juga dengan luwes gitu. Jangan tiba-tiba misalkan ya, misal punk rocknya yang sebenarnya lebih pas dengan produksi yang lebih kasar, katakanlah ya lebih mentah gitu, tapi dibuat gloss gitu, bening, ya enggak gitu juga. Gitu. Hanya gara-gara dia pengen bening karena ini apa ya, kita punya alat-alatnya gitu atau resourcesnya untuk bisa membuat hal yang seperti fidelitasnya lebih tinggi dan lainnya. Nggak kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana lo memilih produksi yang pas, dan sekarang kesempatan untuk itu jauh lebih terbuka lebar gitu. Bahkan orang-orang untuk yang punya kemampuan untuk membantu lo menerjemahkan itu, dalam artian sound engineer, produser musik sekarang bertebaran, ya variatif dengan masing-masing paket mereka gitu. Dan maksudnya mereka punya latar belakang, punya taste yang mungkin spesifik gitu. Lo bisa cari orang-orang seperti itu zaman sekarang. Jadi udah segitunya gitu. Jadi memang bagus atau jelek itu relatif ya. Jadi gue nggak mau ngomong itu, tapi carilah yang pas, carilah partner yang tepat gitu untuk bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala lo gitu untuk berkarya gitu. Ya, contohnya banyak band-band di Indonesia yang udah di Spotify kan digital gampang. Ditonton 50, 80, 100 negara, ya kan? Iya. Itu berbangga lah. Nah, itu ngeklik udah gampang zaman sekarang, gila banget gitu.
dengan balutan atau enggak terjemahan yang catchy, yang orang bisa suka, ya kan ada format itu, lu bisa tahu gitu kan. Lo nyari ngasih narasi yang nggak ada di mana-mana, bisa banget kayak mereka. Jadi bukan berarti ya Asia atau apa nggak bisa dijual, apa ini Barat semuanya yang berkuasa, enggak. Korea sekarang. Nah, ini closing nih, Fit. Closing dulu lah nanti. Wih. Waktunya sampai pagi, mau dia terawih. Tetap berkarya musik Indonesia, support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia. Fit. Soal support Irama Nusantara nih. Wah, makasih. Pokoknya gue percaya sebelah gue nih panglima gerilya musik rock dan juga musik populer Jakarta. Oh, enggak juga. Gimana Sudirman nih Jakarta. Siap. Jangan lupa selalu karya-karya David di luar ini harus tahu juga di sejarahnya. Harus nggak penting sih. Ya, nggak penting. Yang penting beli rilisan fisik Indonesia. Ya, penting. Terus mau ada kritik saran silakan kirim ke Irama Nusantara bisa Fit ya. Oh iya, atau boleh. pertanyaan atau Apapun lah. ke web itu tadi ya. Iya. Tuh teman-teman Sabang Merauke ataupun dimanapun yang tinggal di luar negeri sampai tahu punya piringan Indonesia yang langka bisa support ke Irama, kaset, vinil, apa itu pitaril, ya kan? Apapun lah gitu. Majalah, poster, foto, ngeri tuh. Nah, oke. Selamat malam, selamat siang, pagi, sore, petang, ngeri. Dimanapun kalian berada, cintailah fisik Indonesia, belilah yang asli walaupun yang digital, ya berbayar atau apa, support selalu, beli merchandise, ya. Support musik Indonesia, made in Indonesia. Bye bye. Waalaikumsalam. Sukses ya selalu.